Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis keselamatan, kesehatan, keamanan kerja, dan lingkungan kerja atau K3L di laboratorium. Sebelum masuk pada presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Armita Putulandari dengan NIM 210521618048 dari kelas A2 offering 12AA, dan teman saya Perkenalkan, saya Sikandana Pembayun dengan NIM 2105216180339 dari kelas A2 offering 12AA. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan praktik pengujian bahan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Mirza Abdillah Pratama, STMT. Kemudian yang pertama ada apa yang dimaksud dengan K3L? Keselamatan, kesehatan, keamanan kerja, dan lingkungan kerja atau biasa disingkat K3L adalah upaya peningkatan dan pemeliharaan derajat tertinggi semua pekerja, baik secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial di semua jenis pekerjaan. Mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh pekerjaan, melindungi pekerja pada setiap pekerjaan dari risiko yang timbul dari faktor-faktor yang dapat mengganggu kesehatan, menempatkan dan memelihara pekerja di lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisiologis dan psikologis pekerja, dan untuk menciptakan kesesuaian antara pekerjaan dengan pekerja dan setiap orang dengan tugasnya. Kemudian ada laboratorium, yaitu suatu tempat atau ruangan yang berfungsi untuk melakukan kegiatan penelitian, pembelajaran, dan percobaan yang dilengkapi dengan berbagai macam peralatan yang mendukung pekerjaan tersebut. Maka dapat disimpulkan keselamatan, kesehatan, keamanan kerja, dan lingkungan kerja atau K3L di laboratorium adalah semua upaya untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan keamanan pekerja laboratorium dari risiko-risiko yang ada di laboratorium. Keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja laboratorium sangat penting untuk dipahami mengingat banyaknya laboratorium yang digunakan baik itu di pabrik ataupun di lembaga pendidikan dan penelitian. Kemudian yang dilakukan pertama kali yaitu identifikasi bahaya, resiko, tindak lanjut, dan rekomendasi pada tempat atau laboratorium pengujian bahan Departemen Teknik Sipil FTUM. Yang pertama yaitu praktikum semen dengan bahaya semen terhirup. Resiko yang dapat ditimbulkan yaitu menyebabkan gangguan pernafasan dengan tindak lanjut menggunakan penutup hidung atau masker. Rekomendasi yang dapat kami berikan yaitu memberi rambu bahaya terhirup di dekat semen. Yang kemudian tabung liket lir dan plat kaca pecah. Resiko melukai tubuh. Tindak lanjut memakai APD, meletakkan alat yang terbuat dari kaca di atas meja kerja, melapisi plat kaca menggunakan kaca film agar apabila pecahan kaca tidak menyebar. Kemudian menyediakan P3K. Rekomendasi menyediakan modul atau video petunjuk praktikum yang menjelaskan detail prosedur praktikum. Bahaya ketiga ada plat kaca bersisi tajam. Resiko luka gores, tindak lanjut menghimbau pelaksanaan praktikum akan dilaksanakan di atas meja kerja. Menyediakan P3K. Rekomendasi menghaluskan sisi tajam supaya menjadi tumpul. Bahaya keempat yaitu menghirup kerosin. Resiko dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Tindak lanjut menggunakan penutup hidung dan mulut atau masker. Rekomendasi memasang stiker himbauan zat berbahaya. Bahaya berikutnya yaitu alat dan air panas saat pengujian kekekalan bentuk semen. Resiko luka bakar, tindak lanjut menggunakan alat pencapit untuk memasukkan dan mengeluarkan benda uji dari panci perebusan. Menyediakan P3K. Rekomendasi memasang rambu permukaan panas atau benda panas. Memberikan arahan dalam melaksanakan praktikum. Bahaya selanjutnya yaitu pembuangan limbah semen. Resiko yang dapat ditimbulkan pencemaran lingkungan. Tindak lanjut disediakan tempat pembuangan khusus untuk limbah padat dan limbah cair. Rekomendasi menyediakan tempat khusus untuk pembuangan limbah cair, menggunakan APD saat pembuangan limbah. Kemudian praktikum agregat halus dengan jenis kegiatan pengujian material. Bahaya yang ditimbulkan yang pertama yaitu pasir tertiup angin dengan resiko butiran pasir mengenai mata. Tindak lanjut tidak mengisi wadah melebihi kapasitas. Rekomendasi memberikan arahan sebelum melaksanakan praktikum. Bahaya kedua yaitu saringan gradasi agregat tidak mengikat kuat cat dengan baik.
resiko yang dapat ditimbulkan butiran pasir keluar dari saringan dan dapat mengenai mata praktikan. Tindak lanjut tidak mengisi saringan secara berlebihan atau menyaring secara bertahap. Rekomendasi memberikan rambu himbauan. Mohon maaf ada kesalahan. Rekomendasi yang diberikan yaitu memberikan arahan sebelum melaksanakan praktikum. Bahaya kemudian yaitu sikat saringan yang terbuat dari kawat dan tajam. Resiko menggores tangan. Tindak lanjut menggunakan sarung tangan menyediakan P3K. Rekomendasi memberikan rambu himbauan peralatan tajam atau berbahaya. Bahaya berikutnya yaitu batang besi berat jatuh. Resiko melukai kaki. Tindak lanjut memakai pelindung kaki, menyediakan P3K. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu memberikan safety induction sebelum menggunakan alat praktikum. Kemudian, kegiatan yang kedua ada penggunaan oven. Dengan bahaya, tangan terkena elemen panas. Resiko luka bakar. Tindak lanjut menyediakan sarung tangan di dekat oven. Menyediakan P3K. Rekomendasi memberikan safety induction sebelum menggunakan alat praktikum. Kemudian yang ketiga yaitu ada praktikum agregat dasar. Dengan jenis kegiatan yang pertama, pengujian material, yaitu bahaya yang pertama adalah mesin uji gradasi agregat tidak mengikat kuartset dengan baik, dengan resiko saringan roboh dan mengenai praktikan. Kemudian tindak lanjutnya adalah memastikan klaim telah mengikat kuartset saringan, mengoperasikan mesin sesuai petunjuk penggunaan, menjaga jarak aman, meletakkan alat uji di atas lantai agar tinggi jatuh minimal, memberikan pendampingan pada saat penggunaan mesin uji. Kemudian rekomendasi yang bisa kami berikan adalah memberikan safety induction sebelum menggunakan alat praktikum. Bahaya yang kedua yaitu sikat saringan yang terbuat dari kawat mempunyai sifat tajam. Dengan resiko dapat menggores tangan, tindak lanjutnya menggunakan sarung tangan, menyediakan P3K. Lalu rekomendasinya menyediakan modul atau video petunjuk praktikum yang menjelaskan detail prosedur praktikum. Yang ketiga ada kawat penggantung pada alat pengujian berat jenis yang tajam. Resikonya dapat menggores tangan. Dengan tindak lanjut menggunakan sarung tangan, menyediakan P3K dan memotong sisa kawat yang tajam. Rekomendasinya menyediakan modul atau video petunjuk praktikum yang menjelaskan detail prosedur praktikum. Yang kedua jenis kegiatannya adalah penggunaan oven, yaitu bahayanya tangan terkena elemen panas dengan resiko luka bakar. Kemudian tindak lanjutnya menyediakan sarung tangan di dekat oven, meletakkan oven di dekat wastafel, dan menyediakan P3K. Rekomendasinya adalah memberikan safety induction sebelum menggunakan alat praktikum. Next. Yang keempat ada praktikum beton. Dengan jenis kegiatan yang pertama adalah pencampuran beton. Bahaya yang pertama yaitu kaki tertimpa papan pencampur beton yang berat. Dengan resiko luka memar, tindak lanjut menggunakan pelindung kaki dan menyediakan P3K. Kemudian rekomendasi menyediakan modul atau video petunjuk praktikum yang menjelaskan detail prosedur praktikum. Bahaya yang kedua menggunakan perangkat listrik pada lingkungan basah. Resikonya konsleting atau tersengat listrik. Tindak lanjutnya meletakkan saklar jauh dari air, memberikan pendampingan pada saat pengujian. Rekomendasinya melakukan pengecekan dan perawatan berkala pada saklar, menyediakan tempat khusus dalam menggunakan konkret mixer, membatasi jumlah praktikan yang bekerja. Kemudian bahaya yang ketiga, mengangkat material ke dalam mixer. Resikonya yaitu terkilir, nyeri, dan nyeri punggung. Kemudian tindak lanjutnya, mengangkat material sedikit demi sedikit atau tidak melebihi batas kemampuan, melakukan pemanasan pada tubuh sebelum mengangkat material, kemudian mengatur kemiringan alat agar memudahkan dalam membuang material. Rekomendasinya yaitu memberikan safety induction sebelum menggunakan alat praktikum. Yang keempat ada drum mixer berputar, yaitu dengan resiko tangan terjepit drum. Tindak lanjutnya yaitu memberikan pengarahan sebelum memulai praktikum, mematikan alat sebelum memasukkan material, memberikan pengawasan pada saat penggunaan alat, dan menyediakan P3K. Kemudian rekomendasinya yaitu menyediakan modul atau video petunjuk praktikum yang menjelaskan detail prosedur praktikum. Next. Kemudian jenis kegiatan yang kedua yaitu pencetakan beton. Dengan bahaya yang pertama yaitu kaki tertimpa cetakan beton
Lalu resikonya luka memar. Tidak lanjutnya adalah memakai pelindung kaki menyediakan P3K. Rekomendasinya yaitu menyediakan modul atau video petunjuk praktikum yang menjelaskan detail prosedur praktikum. Lalu yang kedua, kaki tertimpa besi pemadat dengan resiko luka memar. Tindak lanjutnya memakai pelindung kaki dan menyediakan P3K dengan rekomendasi menyediakan modul atau video petunjuk praktikum yang menjelaskan detail prosedur praktikum. Jenis kegiatan yang terakhir adalah pengujian pot beton. Bahaya yang pertama yaitu mekanisme pengujian beton. Resikonya tangan terjepit alat uji tekan. Dengan tindak lanjut, memastikan alat dalam keadaan off sebelum meletakkan spesimen, menyediakan P3K dan memberikan pengawasan saat penggunaan alat. Kemudian rekomendasi yang diberikan yaitu memberikan safety induction sebelum menggunakan alat praktikum. Lalu yang kedua, tertimpa spesimen dengan risiko luka memar, dan tindak lanjutnya menggunakan gerobak tangan untuk mengangkat spesimen setelah dijemur. Itu merupakan apabila mengangkat spesimen secara bersamaan. Kemudian rekomendasinya yaitu memberikan arahan sebelum melaksanakan praktikum. Berdasarkan pada tabel 1, dapat diberikan nilai tingkat kemungkinan terjadi atau likelihood, nilai dampak atau consequence, dan nilai tingkat keparahan severity yang indikatornya mengacu pada tabel 2, tabel 3. Tabel 2 yaitu nilai tingkat kemungkinan terjadi. Tingkat kelima terjadi setiap saat. Tingkat 4 sering terjadi, tingkat 3 terjadi sesekali, tingkat 2 jarang terjadi, tingkat 1 langka terjadi. Kemudian tabel 3 nilai tingkat dampak. Tingkat 1 insignifikan, tidak terjadi cedera, kerugian material minimum. Tingkat 2 atau minor, cedera ringan, kerugian material sedang. Tingkat 3 atau moderate, cedera sedang, perlu penanganan dan perawatan medis, kerugian material besar. Tingkat 4 atau major, yaitu cedera berat, kerugian material besar, dan dapat menimbulkan gangguan produksi. Kemudian tingkat 5, dengan keterangan ekstrim, cedera fatal, kerugian material besar, dan produksi terhenti. Kemudian ada tabel 4 yaitu matriks tingkat risiko yang merupakan kolaborasi antara likelihood dan consequence. Dengan warna biru yaitu low risk, yaitu diartikan risiko yang dapat diatasi dengan prosedur rutin. Kemudian moderate dengan warna hijau yaitu risiko yang dapat diterima namun memerlukan tanggung jawab yang jelas dari pengelola. Kemudian yang berwarna kuning yaitu high risk, yaitu risiko yang tidak diinginkan, hanya dapat diterima jika mendapat perhatian khusus dari pengelola. Kemudian extreme risk yang berwarna merah yaitu risiko yang tidak dapat diberikan toleransi dan perlu adanya penanganan segera. Kemudian tabel 5 yaitu klasifikasi pengendalian risiko. Yang pertama ada eliminasi yaitu menghilangkan sumber bahaya. Kemudian substitusi yaitu menggantikan bahan atau alat dengan alternatif yang menimbulkan risiko lebih kecil. Kemudian ada rekayasa teknik yaitu mengubah struktur objek untuk mencegah potensi bahaya. Kemudian pengendalian administrasi yaitu menyusun suatu sistem kerja atau prosedur untuk mengurangi kemungkinan bahaya. Dan terakhir alat pelindung diri yaitu memberikan perlindungan untuk menghindari timbulnya bahaya. Berdasarkan indikator-indikator pada tabel 2 sampai tabel 5, didapat analisis resiko dan klasifikasi pengendalian resiko. Yang pertama, praktikum semen dengan bahaya semen terhirup. Resiko dapat menyebabkan gangguan pernafasan, dikategorikan sebagai resiko low, dengan pengendalian resiko alat pelindung diri. Kemudian tabung licat liar dan plat kaca pecah, resiko melukai tubuh dikategorikan resiko low, dengan pengendalian administrasi. Kemudian plat kaca bersisi tajam dan resiko luka gores dikategorikan low, dengan pengendalian resiko rekayasa teknik. Kemudian menghirup kerosin dengan resiko dapat menyebabkan gangguan pernafasan dikategorikan low, dengan pengendalian resiko alat pelindung diri. Kemudian alat dan
air panas saat pengujian kekekalan bentuk semen. Dengan resiko luka bakar dikategorikan moderate. Dengan pengendalian resiko alat pelindung diri. Kemudian yang keenam, pembuangan limbah semen dan resiko pencemaran lingkungan dikategorikan resiko moderate dengan pengendalian resiko rekayasa teknik. Kemudian yang ketujuh, atau pada praktikum agregat halus, bahaya pasir tertiup angin, risiko yang dapat ditimbulkan butir pasir mengenai mata dikategorikan risiko low dengan pengendalian risiko rekayasa teknik. Bahaya berikutnya yaitu saringan gradasi agregat tidak mengikat kuarsa dengan baik. Risiko butiran pasir keluar dari saringan dan dapat mengenai mata praktikan dikategorikan risiko low. Pengendalian risiko rekayasa teknik. Kemudian bahaya berikutnya yaitu sikat saringan yang terbuat dari kawat tajam. Risiko menggores tangan dikategorikan risiko low dengan pengendalian risiko alat pelindung diri. Berikutnya batang besi berat jatuh risiko melukai kaki. Dikategorikan risiko low dengan pengendalian risiko pengendalian administrasi. Bahaya yang ke-11 yaitu tangan terkena elemen panas dengan risiko luka bakar. Dikategorikan risiko moderate dengan pengendalian risiko alat pelindung diri. Kemudian pada praktikum agregat kasar, yang pertama dengan bahaya mesin uji gradasi agregat tidak mengikat kuarsa dengan baik, dengan risiko saringan rokok dan mengenai praktikan dikategorikan risiko low dengan pengendalian risiko yaitu pengendalian administrasi. Kemudian dengan bahaya sikat saringan yang terbuat dari kawat tajam dengan risiko menggores tangan dikategorikan low yaitu pengendalian risiko alat pelindung diri. Kemudian dengan bahaya kawat penggantung pada alat pengujian berjenis yang tajam dengan risiko menggores tangan dikategorikan low dengan pengendalian risiko rekayasa teknik. Kemudian dengan bahaya tangan terkena elemen panas dengan risiko luka bakar dikategorikan moderate dengan pengendalian risiko yaitu alat pelindung diri. Next. Kemudian dengan bahaya selanjutnya yaitu kaki tertimpa papan pencampur ikan yang berat dengan risiko luka memar dikategorikan low, pengendalian risikonya alat pelindung diri. Kemudian dengan bahaya menggunakan perangkat listrik pada lingkungan basah dari risiko konsleting atau tersengat listrik dikategorikan high dengan pengendalian risiko rekayasa teknik. Kemudian dengan bahaya mengangkat material ke dalam mixer beresiko terkilir nyeri punggung dikategorikan moderate dengan pengendalian risiko yaitu pengendalian administrasi. Kemudian dengan bahaya drum mixer berputar beresiko tangan terjepit drum dikategorikan moderate pengendalian risiko yaitu pengendalian administrasi. Kemudian dengan bahaya kaki tertimpa cetakan beton beresiko luka memar dikategorikan moderate dengan pengendalian risiko yaitu alat pelindung diri. Kemudian kaki tertimpa besi pemadat berisiko luka memar dengan dikategorikan low, pengendalian risikonya adalah alat pelindung diri. Kemudian mekanisme pengujian beton dengan risiko tangan terjepit alat uji tekan dikategorikan high, pengendalian risikonya adalah pengendalian administrasi. Ini yang terakhir dengan bahaya tertimpa spesimen dengan risiko luka memar dikategorikan high dengan pengendalian risiko yaitu pengendalian administrasi. Berikutnya, berdasarkan pada tabel 6, dapat diklasifikasikan bahwa risiko kecelakaan kerja yang terjadi di Laboratorium Pengujian Bahan Departemen Teknik Sipil FTUM didominasi dengan risiko rendah atau low sebesar 56,5%, ditunjukkan dengan warna biru, disusul dengan risiko sedang atau moderate sebesar 30,4% yang berwarna hijau, dan risiko tinggi atau high sebesar 13% dengan warna kuning. Kemudian tidak dijumpai adanya risiko ekstrim. Sebagian besar pekerjaan yang menggunakan peralatan manual memiliki risiko rendah. Untuk peralatan yang melibatkan listrik, alat gerak, dan yang menimbulkan panas memiliki risiko sedang hingga risiko tinggi.
Berikutnya, presentase pengendalian resiko yang diberlakukan. Berdasarkan tabel 6, pengendalian resiko yang dilakukan didominasi dengan langkah penyediaan alat pelindung diri sebesar 43,5% ditunjukkan dengan warna merah. Dilanjut dengan pengendalian administrasi sebesar 30,4% ditunjukkan dengan warna oranye. Yang terakhir, langkah rekayasa teknik sebesar 26,1% ditunjukkan dengan warna coklat. Dari analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa teridentifikasi ada 23 kegiatan di laboratorium yang menimbulkan berbagai bahaya dan risiko saat pelaksanaan. Potensi bahaya dan risiko tersebut dapat dicegah dan direduksi dengan melaksanakan tindak lanjut dan rekomendasi yang telah diberikan. Kemudian, risiko kecelakaan kecil yang terjadi dibagi menjadi risiko rendah sebesar 56,5%, risiko sedang sebesar 30,4%, dan risiko tinggi sebesar 13%. Kemudian, upaya pengendalian risiko yang telah diidentifikasi dapat diklasifikasikan menjadi pengendalian administrasi, yaitu sebesar 44%, kemudian alat pelindung diri, yaitu upaya pengendalian kecelakaan kerja yang telah diidentifikasi dapat diklasifikasikan menjadi pengendalian administrasi, yaitu sebesar 44%, kemudian penyediaan alat pelindung diri, yaitu sebesar 30%, dan langkah rekayasa teknik, yaitu 26%. Next. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.